Saya Ade Agus Saridupa, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 6 dari Universitas PGRI Mahadeva Indonesia yang dulunya bernama IPTEGRI. Sebelumnya apakah sudah tahu apa itu karir? Belum atau sudah? Jawab ya kompak. Belum. Saya akan menjelaskan itu apa itu karir. Ya, seperti kita lihat di atas bahwa karir adalah serangkaian perjalanan dan pengalaman kerja seseorang dalam suatu bidang ataupun profesi tertentu. Dalam artian karir itu adalah proses ya. Kemudian next. Nah, ada yang tahu perbedaan antara pekerjaan dan karir? Ada? Nah, next. Baik, pekerjaan itu adalah tugas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam artian untuk mendapatkan gaji. Sedangkan karir adalah jalan hidup yang diambil seseorang untuk mencapai tujuan profesionalnya dan mencakup jangka panjang serta bisa bertahan sampai seumur hidupnya. Dalam artian dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah aktivitas, kemudian karir itu adalah suatu proses, seperti itu. Apakah paham? Next, lanjut. Kemudian ada faktor-faktor perkembangan dari karir, ada 6. Yang pertama ada kemampuan intelijensi, bagaimana kita berpikir, kemudian pola pikir kita seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada minat, bagaimana minat kita dalam suatu hal bisa mempengaruhi faktor perkembangan karir itu. Kemudian yang ketiga ada bakat. Bakat juga bisa mempengaruhi faktor perkembangan dari karir itu sendiri. Kemudian yang keempat ada faktor kepribadian. Bagaimana kepribadian kita sehari-hari, baik buruknya kepribadian kita sehari-hari juga mempengaruhi faktor perkembangan dari karir itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada sikap, seperti kepribadian, sikap juga mempengaruhi faktor perkembangan dari karir tersebut. Dan yang terakhir ada hobi. Seperti itu. Kemudian next. Nah, penunjang keberhasilan karir. Ada 4 penunjang keberhasilan dari karir itu sendiri. Yang pertama ada kepribadian, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada relasi, dan yang keempat ada kesiapan finansial. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Nah, faktor pendidikan menjadi salah satu penunjang keberhasilan dari karir itu. Karena apa? Karena kita berproses dari kita TK sampai SMA maupun sampai kuliah itu adalah suatu proses, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada relasi. Relasi itu sangat penting dari berbagai aspek, baik itu aspek pendidikan, kemudian kerja, dan juga karir itu sendiri. Relasi itu sangat penting. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya kesiapan finansial. Seperti kita ketahui bahwa dunia saat ini membutuhkan yang namanya finansial ataupun keuangan, baik itu dari segi pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya, itu membutuhkan semua itu ataupun membutuhkan uang. Next. Nah, sekarang kakak bertanya, kalian ini kan sebentar lagi mau tamat nih, lagi 1-2 tahun itu tamat. Kalian memilih bekerja ataupun kuliah? Siapa yang memilih kuliah di sini? Angkat tangan coba. Bro, siapa yang ingin bekerja? Siapa yang ingin nganggur? Nah, saya akan menjelaskan plus minus ataupun kekurangan dan juga kelebihan dari kedua faktor itu, baik itu bekerja maupun kuliah. Next. Yang pertama, kelebihan dari bekerja. Yang pertama itu ada penghasilan tetap. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan yang tetap, entah itu per bulan, per minggu, ataupun bahkan per hari. Akan tapi mendapatkan penghasilan yang tetap. Kemudian yang kedua ada pengembangan diri. Yang ketiga ada relasi dan juga jaringan. Seperti saya jelaskan tadi bahwa relasi dan jaringan itu sangat penting ya.
dari segi pendidikan, kemudian dari pekerjaan, dan juga dari karir itu. Kemudian yang keempat ada bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini juga sangat penting di dalam bekerja, dikarenakan kita dituntut untuk bekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan kita harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang kita buat. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada manfaat lain seperti mendapatkan tunjangan. Ada beberapa pekerjaan yang mendapatkan tunjangan, yaitu tunjangan hari raya, kemudian tunjangan ibu, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun kekurangan dari kekurangan bekerja. Yang pertama ada waktu yang terbatas. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita bekerja, kita dituntut untuk bekerja sesuai jam. Seperti contoh ketika kita menjadi guru, kita dituntut untuk bekerja dari jam 7 sampai mungkin jam 4 ataupun jam 2 siang. Seperti itu. Karena waktu terbatas. Kemudian faktor dari stres. Stres juga bisa mempengaruhi kekurangan dari bekerja ini, dikarenakan kita dituntut untuk bekerja cerdas, bekerja cermat, dan juga bekerja secara efisien. Juga dapat meningkatkan tingkat stres. Kemudian yang ketiga ada banyak tekanan. Sama seperti contohnya stres itu banyak tekanan juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat ada monoton. Sudah pasti pekerjaan itu banyak yang monoton, begitu-begitu saja. Seperti contohnya di pegawai bank, kita setiap harinya melayani customer di bank, seperti itu. Kemudian yang kelima ada lingkungan yang resiko kesehatan. Risiko kesehatan bisa menjadi dampak buruk bagi ketika kita bekerja, dikarenakan ketika kita bekerja kita sering kali mengabaikan kesehatan, baik itu kurang minum air, kurang tidur, ataupun begadang. Dan next, yang kedua ada kekurangan dan juga kelebihan dari kuliah itu sendiri. Yang pertama kelebihan, ilmu yang mendalam. Kita tahu bahwa ketika kita kuliah, kita mengambil jurusan tertentu yang tentunya menjurus kepada apa yang kita pilih nantinya. Seperti saya adalah jurusan BK, dan juga ilmu yang saya dapat adalah seputar BK ataupun seputar psikologi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada peluang kerja yang lebih luas. Seperti kita ketahui bahwa lowongan pekerjaan saat ini dibutuhkan minimal pendidikan akhir itu SMA, D1, D3, D4 maupun S1 akan bisa meningkatkan kerja yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada pengembangan soft skill, sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang keempat ada jaringan pertemanan. Ketika kita kuliah, kita juga bisa mengikuti organisasi dan juga bisa mendapatkan pertemanan dan juga jaringan ataupun relasi. Kemudian yang kelima ada masa eksplorasi diri. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika kita kuliah, kita bisa mengikuti organisasi dan kita bisa mengeksplor diri kita sendiri di organisasi tersebut di dunia perkuliahan. Nah, adapun kekurangan dari perkuliahan, yang pertama ada biaya yang tinggi. Kita tahu bahwa kuliah saat ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Ada yang 3 juta, 5 juta, bahkan sampai puluhan juta. Itu tergantung di mana kita kuliah dan juga apa jurusan yang kita ambil. Akan tapi jangan khawatir karena sekarang itu pemerintah sudah menyediakan kit kuliah. Ada yang tahu kit kuliah? Belum? Nanti setelah lulus kalian bakal mendapatkan informasi dari kit kuliah itu. Kemudian waktu yang lama. Nah, waktu yang lama ini khususnya untuk S1. S1 itu memerlukan waktu 4 tahun untuk lulus kuliah. Banyak orang yang mengeluhkan bahwa waktu kuliah itu sangat lama. Sedangkan waktu bekerja itu cepat. Kalau misalnya kita selesai SMA, kita bisa langsung bekerja. Kemudian yang keempat, beban akademik. Beban akademik itu sama seperti kita SMA. Kita itu kuliah itu sebenarnya belajar. Dan sama juga seperti SMA, pasti adanya beban-beban akademik yang kita dibebankan oleh guru maupun dosen. Kemudian yang kelima ada lingkungan yang tidak sesuai harapan. Masa transisi SMA dan juga kuliah itu sangat berbeda dari segi pertemanan, kemudian pembelajaran ataupun perkuliahan,
dan juga dari segi guru ataupun dosen seperti itu. Kemudian next. Nah, sekarang kakak bertanya, siapa yang bisa maju ke depan akan kakak kasih hadiah. Silakan. Ada dua pertanyaan, coba next. Ada dua pertanyaan, coba ke atas dulu. Ke atas. Nah, yang pertama udah tahu mau jadi apa. Yang kedua, bagaimana cara kamu mencapainya? Itu ada dua pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ke depan, kakak kasih hadiah. Ini saja, satu aja. Yang lainnya mau? Yang lainnya mau? Ya udah. Baik, perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Komar Kantriana. Dipanggil Besar? Kamal. Baik. Langsung ada pertanyaan. Mau jadi apa kamu ke depannya? Saya mau jadi seorang Bagaimana cara kamu mencapainya? Saya lebih disiplin, saya kuliah disiplin, jadi bisa paling sana. Saya bisa training. Kedepannya kamu mau ke kapal atau ke darat, ke Eropa atau Niatnya sih, niatnya ke Amerika. Kupang Amerika. Nanti saya transfer kamu kirim nomor rekening. Kasih kemana? Baik, mohon perhatian ya. Karena materi saya sudah selesai, saya tutup dengan para mesanti dan saya meminta maaf apabila ada salah kata, salah ucap maupun salah perbuatan yang saya lakukan. Para mesanti. Oh, santi. Terima kasih.